Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sangat cerah ya. Semuanya sepertinya baik-baik saja, tidak ada yang terluka, tidak ada yang sakit hati karena wanita. Alhamdulillah kesempatan kali ini sangat berharga tentunya ya. Bentar saya mau ini dulu, video ini biar keren. Sip, ganteng ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini bentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Tentunya yang harus dipersiapkan itu tentunya hati ya. Hati harus disiapkan. Dan yang paling penting juga satu, persiapan tentang ilmu. Kita harus mengetahui apa saja ilmu-ilmu tentang puasa. Insya Allah kedepannya kita akan menjabarkan, kita akan bahas bersama-sama, kita diskusi. Bukan saya memberi pelajaran, saya sepertinya tidak mampu kalau memberikan pelajaran tersebut, tapi kita diskusi bersama-sama membahas tentang ilmu-ilmu tentang puasa. Oke, langsung saja cekidot, kita langsung masuk ke pembahasan tentang puasa. Puasa, apa sih puasa itu? Puasa itu sebenarnya adalah, kita kalau dilihat dari kitab, puasa ini ada dua, ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara syara. Secara syara itu secara syariatnya. Nah, kalau secara bahasa ini puasa itu adalah menahan. Nah, secara bahasa itu menahan puasa itu. Nah, kalau secara syariatnya itu imsakun amufattirin biniyatin masusatin jami'an naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Jadi secara syara'nya itu menahan dari sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Tentunya puasa ini dengan niat yang tertentu, niat yang khusus. Di mana di sepanjang siang, yang mana siang itu menerima puasa. Siang itu menerima puasa. Nah, targetnya siapa? Orang-orang yang muslim, yang bersih daripada haid dan juga nifas dan juga hadas besar ya. Nah, mungkin di sini dari keterangan ini mungkin ada yang yang tidak dimengerti. Ini ada hari-hari yang bisa menerima puasa. Nah, ini di keterangan di kitab Bejuri ini, qabilin lisaumi ini, mana hari yang menerima puasa ini adalah hari-hari selain hari di mana diharamkannya puasa. Nah, hari diharamkannya puasa itu apa aja? Apa aja? Hah? Idul Fitri, Idul Adha, terus? Hah? Apa? Tasyrik ya, berarti 3 hari kan? Apa ada 5 hari yang diharamkan puasa? Ada satu lagi tambahan, ya. Ada satu lagi tambahan yaitu hari syak, yaum syak, yaitu hari di mana hari keraguan, di mana itu pada tanggal 30 Sya'ban. Itu hari keraguan. Di mana kita nggak tahu bahwa itu udah masuk puasa atau belum. Nah, itu pengertian tentang puasa secara bahasa dan juga secara syara'nya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita langsung inti-intinya saja biar jelas ya. Masuk kepada pembahasan syarat-syarat di mana wajibnya puasa. Nah, ini ada syarat. Orang yang kena hukum wajibnya puasa itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, apa? Al-Islamu. Dia harus orang Islam. Wal bulugu, dan dia harus balik. Wal aqlu, dan juga harus mempunyai akal. Wal qudratu 'alas shaumi, dan juga kuat untuk berpuasa. Ini harus. Kalau yang orang-orang Islam, dia udah balik, dia terus berakal, nggak gila, terus dia juga kuat puasa, ya, nggak ada penyakit-penyakit yang menghalangi dia untuk tidak kuat berpuasa, maka dia diwajibkan puasa. Ya, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dilontarkan, mungkin ada yang kurang jelas, karena kita langsung masuk ke inti-intinya. Langsung saja kita masuk ke intinya, itu yang fardu-fardu puasa. Nah, ini harus tahu. Kita mau puasa tapi nggak tahu fardu-fardunya. Lagi gile bocah ya, gitu. Jadi harus tahu ini fardu-fardunya puasa ya. Itu ada 4. Wa faraidus sholati shaumi wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu-fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama apa? An-niyatu, niat. Yang pertama itu niat. Nah, di sini ada pembahasan itu, niatnya itu bil qalbi, dengan hati. Niat itu dengan hati. Fa in kana shaumu faradhan. Nah, kalau misalkan puasanya itu puasa fardu, semuanya apa ya?
seperti puasa Ramadan atau nazar, atau puasanya itu puasa nazar, itu tetap niatnya dengan hati. Kalau budda min iqain niyati, maka harus melantunkan niat ini atau berniat itu pada malam hari. Jadi kalau puasa niatnya harus pada malam hari. Wajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi. Nah, dan wajib ta'yin itu kayak kita mau puasa apa sih? Itu namanya ta'yin. Puasa apa sih? Puasa Ramadan. Ramadan dan puasa apa? Fardu. Nah, itu ta'yin namanya. Kita puasa fardu. Itu ta'yin namanya. Kayak sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur itu sholat duhur fardu kan? Fardunya sebutin. Sholat duhurnya sebutin, fardunya sebutin. Kurang lebih seperti itu. Seperti Ramadan. Dan juga ada sigotnya. Ada yang namanya sigotnya itu ada lafadz niatnya. Kalau dicontohin di Fitul Qorib itu niatnya itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Itu sigot niat puasa fardu yang ada di kitab Fathul Qorib. Nah, yang kedua syarat wajibnya syarat fardu-fardunya puasa itu, yang kedua itu adalah menahan dari al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan dari makan dan juga minum. Jelas ini mah ya, udah pada tahu ya, jelas ya, nggak usah ada pertanyaan. Yang ketiga lanjut. Kepotong anil ukli wasyurbi wal jimai. ada kepotong, sorry kepotong nih. Lanjut yang ketiga ini adalah wasal itu al jimau, tapi ini mungkin maksudnya al imsak juga ya, menahan dari jima. Fardunya puasa menahan dari jima yang sengaja. Kalau misalkan lupa ya sama, nanti hukumnya kayak makan dan minum. Ini makan dan minum juga kalau misalkan dia lupa maka nggak batal puasanya, nggak batal. Nah, yang keempat ini fardunya puasa ini adalah menahan juga dari muntah secara sengaja. Di muntah secara sengaja ini kan ada ya muntah kalau misalkan pusing atau apa muntah, bukan? Yang sengaja mungkin yang dicolok-colok kan ya, muntah kan. Itu sengaja. Perutnya dipukul-pukul, muntah sengaja. Kalau nggak sengaja, ya nggak batal puasanya berarti. Nah, itu tadi padu-padunya puasa. Ini mati ya. Saya nyalain dulu. Biar ada aura-aura dukunnya. Karena dapat ilmu, masuk ilmunya. Lanjut langsung, kita melanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ini ada yang penting juga. Ya, ngopi dulu ya. Biar otak saya ini dapat inspirasi, kan dari tadi bingung, saya capek. Mantap jiwa. Lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Ini ada 10 perkara. Walladzi yuftiru bi as-shaimu asyatu asyat. Ada 10 perkara. Yang pertama dan juga termasuk yang kedua, ma wasala amdan ilal jaufi al-munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli min ma'munatin ilar ra'si. Nah, yang pertama sekaligus yang kedua ini adalah sampainya sesuatu secara sengaja kepada jauh. Nah, jauh itu apa? Seluruh lubang-lubang yang ada di seluruh tubuh, hidung, telinga, yang itu sampai kepada lambung, yang mana lambung ini mencerna makanan. Nah, itu batal gitu. Kayak air masuk ke hidung, ke telinga, ke mulut, itu karena lingkaran tersebut, bolong-bolong tersebut sampai kepada jauh itu tadi lambung. Jadi semua lubang-lubang yang mana lubang tersebut sampai kepada lambung, nah berarti masuknya sesuatu tersebut ke dalam tadi jauh lubang-lubang yang ada di lubang yang di tubuh yang sampai kepada lambung, maka itu membatalkan.
Ya, sampai kepala juga kalau misalkan berlubang, ya. Kalau misalkan kepalanya berlubang, karena kepala ini dari otak ini nyambung pada jauh, masuk sesuatu tersebut, ah, itu batal juga. Nah, yang dimaksud juga ini sesuatu benda sampai kepada jauh, lubang-lubang, pokoknya lubang telinga, lubang hidung, lubang ini mulut, itu lubangnya sampai kepada lambung. Nah, yang ketiga langsung aja al-huknatu fi ahadis sabila ini, yaitu suntik pokoknya suntik pada salah satu daripada dua jalan. Jadi kalau nyuntik di pantat, kalau nyuntik di yang di depan kubul, itu batal suntikan tersebut. Nah, kalau suntikannya ini berupa obat kepada yang sakit di dubur atau di kubul, pokoknya sesuatu suntik-suntik yang mana pasti itu mau obat ya, kayak suntikan buat suplemen atau apa gitu ya. Pokoknya masuk sesuatu dari suntikan tersebut, cairan tersebut masuk, nah itu batal juga. Selanjutnya itu yang keempat, ada juga namanya muntah secara sengaja. Nah, muntah secara sengaja ini ya kayak tadi, dirojok-rojok ininya, lidahnya biar muntah, pukul-pukul perutnya biar muntah. Kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Simpel emang. Simpel itu, ya makanya belajar simpel. Ya, yang kelima al-wat'u amidan. Wate itu berhubungan biologis, hubungan biologis. Tahu, mau dijelasin, lebih diperjelas, janganlah, nggak usah. Kayak yang sudah mengerti ya. Fil farji dalam farji. Jadi ya seperti itulah, udah tahu. Udah jelas ya. Batalkan puasa kalau misalkan lupa. Tapi ada ya, kalau week lupa ada. Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oh iya, lupa lagi puasa tuh. Pinter ini namanya audiens pinter ya. Pinter ini. Jadi jima tapi lupa keadaannya dia lagi puasa, maka itu tidak batal. Oke, langsung ke nomor yang 6, yaitu inzal itu keluar mani amuba syaratin, dengan sengaja, bila jimain tanpa jima. Jadi sengaja ya. Sengaja ya, mengeluarkan mani secara sengaja. Nah, ini ada yang unik ini, yang mana kalau misalkan ini kan tanpa jima ya, tentunya ya. Dan ini jangan ketawa dong. Ini ilmu tentang puasa ya. Jangan berpikir kemana-mana. Nah, ini ada perumpamaan dikeluarkannya dengan tangannya sendiri tanpa mahram, itu batal. Sama juga batal juga kalau misalkan dikeluarinnya sama istrinya. Ya, lagi puasa kalau dikeluarinnya sama istrinya juga sama, atau sama budaknya juga sama, batal juga. Pokoknya sengaja, dengan tangan sendiri, dengan tangan budaknya. Kalau dulu kan ada budak ya, dengan tangan istrinya. Punya istri itu kan. Iya, nggak apa-apa itu. Nah, ini dikecualikan kalau misalkan keluarnya itu kalau dia mimpi. Nah, ada kan keluar mimpi, lagi puasa keluarnya mimpi, itu nggak batal puasanya, nggak batal, mandi aja, salam, kelar, slow kalamin. Nah, ini yang selanjutnya ini pamungkas, yang itu yang membatalkan puasa itu haid, nifas, gila, dan juga dia itu keluar dari Islam, murtad, itu membatalkan puasa. Naudzubillah min dzalik, kaum murtad. Lanjut ya. Ini pembahasan terakhir yang penting ini ya. Yang penting. Nah, tadi kalau yang tadi 4 tadi kayak haid, kayak nifas, kayak
apa gila sama murtad ini seketika langsung batal. Seketika langsung batal. Dalam keadaan puasa, seketika itu datang 4 hal yang tadi. Berarti langsung batal. Puasanya langsung batal. Lanjut, ini yang penting juga, yang termasuk penting juga, yang disunahkan, yang sangat disunahkan di dalam berpuasa. Ini ada 3, disebutkan dalam Fathul Qorib ini ada 3. Yang pertama apa? Takjilul fitr. Ya ini adalah menyegerakan untuk berbuka. Kalau dia yakin bahwa itu udah tenggelam matahari. Wah, tenggelam matahari berarti udah masuk waktu maghrib. Kalau misalkan dia ragu nih, udah maghrib belum ya? Maghrib belum ya? Berarti nggak disunahkan untuk menyegerakan berbuka itu. Tungguin aja sampai benar-benar yakin bahwa itu udah masuk waktu berbuka. Gitu. Dan yang kedua, ini ada yang namanya takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Ini juga sama, kalau dia juga yakin dan tidak dalam keadaan ragu, harus yakin jadi. Yakin oh masih lama nih waktu ininya nih. Waktu ajannya nih. Ya, waktu ajannya masih lama nih. Boleh boleh ini kan, boleh makan ya. Kalau udah imsak tuh mah masih boleh makan. Masih boleh makan. Tapi sunahkan memang diadakannya imsak itu biar kita berhati-hati. Tapi boleh, udah imsak makan boleh. Makan. Kadang ada bangun tidur, langsung makan nggak apa-apa. Bangun tidur, belum masuk ajan, belum ada suara-suara ajan, langsung makan, nggak apa-apa. Lanjutnya yang terakhir, paling terakhir ini meninggalkan tarkul hujri al fuhsyi minal kalami, yang mana meninggalkan perkataan-perkataan yang tercela. Perkataan-perkataan yang tercela. Pokoknya ngomong-ngomong yang jelek. Ya, dari lisannya orang yang berpuasa. Apa contohnya? Apa bahasa gaulnya? Hah? Toksik. Oh iya, cakep, toksik. Saya lupa ya. Iya, udah tua saya. Aduh, ya Allah. Tidak terasa ya sudah tua seperti ini. Ya, lanjut langsung. Contohnya itu apa sih? Berbohong, gibah, terus mencela, meledek lah. Ledek. Nah, kalau misalkan ada yang sarkas, ada yang ledek itu, body shaming itu, atau ngomong langsung, itu termasuk bahasa tercela. Itu contoh. Bahasa tercela. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, berkata kita, mencela kita, terus mengajak kita kepada bahasan gibah. Nah, kita disunahkan nih ngomong kepada orang yang ngajak berbuat kejelekan dalam hal lisan ini, disunahkan apa? Ngomong ini shaimun. Nah, keren. Ini shaimun. Jadi dia tahu. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu dilanjutin. Oh, puasa. Ayo biar nggak dapat pahala. Itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang memang kategori ya. Oh enggak, bukan toksik nih, bukan toksik. Ini agar menjelaskan dengan bahasa-bahasa Anda sekalian. Iya begitu. Nah, seperti ini kesunahan ngomong ini shaimun ini disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, dan juga yang dinukil oleh Imam Rafi'i dari imam ahli fikih, hujjah fikih. Nah, itu hal-hal yang penting dalam puasa. Cukup mengetahui tadi aja. Yang pertama tadi apa? Syarat puasa, syarat wajibnya puasa. Terus ada fardu-fardunya puasa. Ada yang batalkan puasa dan yang disunahkan dalam puasa. Nah, itu doang sebenarnya mah ilmu-ilmu yang harus kita ketahui ketika kita akan berpuasa. Nah, mudah-mudahan tadi penjelasan mudah-mudahan dapat ya, ilmunya dapat ya.
Dapat ilmu, dapat ya. Ya kalau nggak dapat berarti salah saya. Simpel. Nah, kalau misalkan ada dari tadi keterangan tadi ada pertanyaan, nah saya akan buka pertanyaan seputar tadi. Akan ada syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa. Padu-padunya juga puasa ada tadi. Ada juga batal-batalnya puasa, yang batalkan puasa dan yang disunahkan dalam puasa. Monggo ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Cukup 2 pertanyaan ya, karena mungkin waktunya sudah lama ya. Ini, yang live di saya juga banyak ini, banyak yang nanya, tapi jangan ini ya, jangan dari kalian ya. Ini ada audiens di depan saya, jadi saya memprioritaskan ini. Kalau mau bertanya hadir dengan saya, udah hadir dengan saya, ngajinya bareng, ya kita ngopi diskusi bareng ya. Oke. Saya buka 2 pertanyaan dari audiens, silakan yang hadir. Buka kopi ya, nggak apa-apa ya, ada kopi disediakan. Kia, tengah amat. Di sini. Kejam sekali Anda. Mama di belakang. Kok di sini? Jadi itu tuh diuk. Dinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih, bagaimana jika misalkan kita tertinggal di tempat tertutup, habis itu kita nggak tahu waktu itu udah subuh atau belum, terus kita kesiangan, kita udah sahur, apakah itu puasanya sah atau tidak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pertanyaan pertama. Ya tadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada orang jadi tempat gelap, terpencil ya, nggak tahu apa namanya, nggak ada jam, pokoknya nggak tahu tentang waktu-waktu. Nah, ternyata dia bangun tidur langsung makan, karena tempatnya gelap. Ternyata pas sudah makan tuh, pas keluar kok cerah gini. Sila kata dia ternyata sahur dalam keadaan sudah melewati waktu subuh. Kan waktu subuh tuh kadang-kadang masih gelap juga ya, walaupun udah masuk waktu subuh. Pokoknya dia tidak tahu tentang waktu-waktu, apakah sudah masuk waktu subuh atau tidak, tapi dia sahur dan dia mengira itu sudah, saat itu belum masuk waktu sahur. Nah, sini ada. Jadi kita langsung ke ini aja. Dama yaribuka ila mala yaribuk. Apa artinya? Tinggalkanlah apa sesuatu yang meragukanmu. Apa? Pohon itu bisa. Wah, pintar ini. Ini audiensnya pintar. Apa? Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kamu yakin terhadap sesuatu itu. Nah, ini selanjutnya ada wa yahilu at-tasahhuru walau masyaqi fi biqa'il laili. Jadi halal at-tasahhuru, sahur walaupun dalam beserta keraguan. Walaupun ragu nih, ini masuk sahur apa enggak ya. Nah, itu di dalam tetapnya malam. Itu kan masih kelihatan malamnya kan? Masih kelihatan malam. Fi biqa'il lail. Ini dalam tetapnya malam, masih ada gelap lah. Berarti itu masih malam. Nah, ini dia sahur malam, masih keadaan gelap, berarti masih dalam ketetapan malam, dia sahur, tapi masih ada rasa-rasa ragu. Nah, masih ada ragu nih. Nah, kalau misalkan bangun tidur tadi, masalahnya bangun tidur langsung makan, berarti kan tuh dia yakin. Nah, ini boleh, yahilu, halal. Dia sahur, walaupun bersama dia itu ada dia ragu. Oh, ini masih waktunya sahur apa belum? Nah, itu boleh. Nah, yanal asla biqa'uhu, karena asal ketetapan malamnya itu. Nah, wa yasihu shaumuhu, puasanya sah. Wa yasihu shaumuhu.
puasanya sah. Jadi lanjut aja. Dari keterangan tadi bahwa boleh halal sahur beserta keraguan. Jadi dia sahur tapi dia ragu ini udah subuh apa belum ya? Karena subuh itu masih dalam kategori malam. Karena belum terbitnya matahari. Itu terbit fajar. Belum terbitnya matahari. Nah, jadi begitu. Jadi jawabannya boleh lanjut saja puasanya, sah puasanya. Wa yasihu shaumuhu. Nah, begitu sudah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kita sebagai santri di sini setiap awal Ramadan itu kita baca niat 1 bulan. Nah, gimana kalau orang-orang luar gitu yang nggak santri gitu, yang nggak nyantri? Kan ada juga yang belum tahu niat 1 bulan gitu, atau juga emang nggak diinin gitu, nggak ditradisiin. Nah, terus kalau misalnya orang yang nggak niat 1 bulan itu pas ingat niatnya pas lagi subuh, gimana dia nggak niat malam? Nah, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari pertanyaannya. Harusnya sebutin nama ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya utarakan kembali bahwa kita di pondok pesantren ini tradisi kita itu adalah kita langsung mentakyin niat puasa itu langsung 1 bulan penuh berpuasa. Nah, tapi di mazhab Imam Syafi'i itu wajibnya mentakyin niat itu 1 hari. 1 hari itu niat, 1 hari lagi niat. Itu akan menjadi pembeda antara puasa 1 hari dengan puasa hari selanjutnya itu untuk menjadi pembeda. Nah, ini masalahnya kalau yang di luar-luar kan kita tidak mentradisikan kan, yang di luar-luar itu yang tidak berada di dalam lingkungan pesantren itu mereka tidak mentradisikan membaca niat langsung 1 bulan full, dan juga mungkin mereka nggak tahu, mungkin banyaknya emang nggak tahu ya. Makanya belajar yang di luar juga. Ini pentingnya tahu ilmu sebelum puasa itu, ilmu puasa itu begini. Nah, wajibnya puasa itu ketika malam hari sebelum kita melaksanakan puasa. Puasa dimulai ketika azan subuh. Nah, kita lupa niat, mungkin capek berangkat setiap hari itu kerja, sampai rumah langsung jam 9 langsung tidur ternyata habis sahur tidur lagi, lupa niat, akhirnya niatnya ketika sudah masuk waktu berpuasa. Nah, ini di keterangan Bejuri itu seperti ini. Hal yang sahabat itu lupa ya. Tadi yang kita bahas lupanya. Lupa ya. Fala yansa an niyata fi lailatin fayataju lil qadha. Jadi kalau lupa ini tetap harus qadha. Terus qadha. Ya kalau lupa niat, malam itu lupa niat, wajib qadha. Terus puasanya gimana? Mau lanjut silakan puasanya. Mau di ini makan, minum. Enggak apa-apa, ya memang udah tidak sah puasanya. Karena syarat padu-padunya itu yang pertama harus niat. Jadi ketika tidak niat berarti tidak sah puasanya. Tapi ada yang bilang, ada qaul bahwa puasanya dilanjutkan tapi tetap qadha. Tapi ada pula yang mengatakan ya terserah orang tersebut, mau dia puasa, mau dia enggak puasa, tetap wajib qadha. Jadi begitu. Kayak tajulil qadha. Cukup dengan ini kita sudah mengetahui bahwa walaupun lupa, ini dalam konteksnya lupa loh. Lupa. Kalau nggak tahu pasti tahu lah, udah dijelasin bahwa harus niat. Malam hari harus niat. Tapi lupa nih, sehari nggak niat. Dan dia nggak niat 1 bulan full puasa. Berarti puasanya otomatis tidak sah. Dan kayak tajulil qadha. Dia harus mengkodok puasa tersebut walaupun dia melanjutin puasanya sampai beres. Lupa kan kalau lupa mah ya udah lupa niat, lupa aja, itu subuh aja.
dan dia nggak tahu hukumnya nih, nggak tahu hukumnya puasanya, lanjut aja. Tetap itu lanjutnya ternyata harus diqodho, karena itu memang fardunya puasa. Jadi ketika fardunya puasa tidak terlaksana, berarti puasanya tidak sah dan wajib untuk diqodho. Seperti itu ya. Mungkin udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oh ya, saya bukanya cuma 2 ya. Ya, alhamdulillah hari ini kajiannya begitu simpel ya, begitu simpel, begitu menyenangkan. Karena itulah Islam, semuanya indah, semuanya indah. Tapi memang keindahan itu memang harus berproses ya, berproses. Jadi alangkah baiknya kita terus menambah ilmu kita, karena di dalam ilmu tersebut ada keindahan-keindahan Islam. Di situ kita akan melihat kenapa sih ini diharamkan, kan padahal enak gitu kan, ada kan. Ya ada sesuatu keindahan di dalam hukum tersebut. Tapi karena kita tidak tahu, kita tidak belajar, maka kita tidak tahu keindahan tersebut. Islam itu begitu indah, semuanya begitu indah, tertata rapi, manajemennya rapi, dan juga semuanya indah. Itulah Islam, semuanya keindahan. Maka ada stasiun TV programnya Islam itu indah. Ya memang seperti itu Islam itu. Kalau kita tahu, kalau kita belajar lebih dalam, kita tahu keindahan Islam itu sangat luar biasa ya. Jadi semuanya alhamdulillah telah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini pelajarannya selesai tentang puasa. Kita belajar tentang apa tadi yang pertama? Wajibnya puasa, bukan sahur, wajibnya puasa. Kita udah belajar. Terus apa lagi? Fardu-fardunya puasa ya, sah-sahnya puasa. Apalagi yang batal-batalkan puasa dan yang disunahkan dalam puasa. Itu pokok banget, itu 4. Sudah selesai kita bahas. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang puasa, tapi itu bagi orang-orang awam yang harus dipelajari, yang harus dipersiapkan sebelum masuk bulan puasa. Itu ilmu-ilmu yang tadi, cukup tadi aja kita sudah bisa berpuasa dengan sempurna. Jadi seperti itu. Alhamdulillah hari ini telah selesai kajiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang tadi kita pelajari, dan mudah-mudahan itu menjadikan diri kita semakin baik ke depannya, semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dan tentunya dapat cinta dan juga kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum pada kalian. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.